Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya atas nama Muhammad Imran Sapitra, Ibu Preti Harsenda, Ibu Irma Nuraziza, Ibu Sagis Patrit, dan Ibu Elmi Cynthia Devipin akan mencoba menyampaikan diskusi kami mengenai tantangan di era digital, yang mana akan di-share screen nanti oleh Ibu Preti Harsenda dan disampaikan oleh Ibu Sagis Bipatrait untuk memaparkan artikel yang akan ditampilkan nanti. Kami persilakan kepada Bu Preti, tolong di-share screen. Pak, apakah bisa terlihat, Pak? Ya, sudah Bu? Oke. Silakan Bu Sagis. Ya, kepada Bu Sagis, saya persilahkan untuk menyampaikan materi peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. Ya, Bu Sagis. Baik, terima kasih kepada Bapak Winanda yang sudah memberikan waktu untuk saya menjelaskan peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. Tujuan dari pembahasan ini agar kita mengetahui peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. Riset ini membuktikan bahwa era digital memberikan peluang positif pada implementasi pendidikan karakter. Tantangan kita adalah bagaimana mengajari siswa untuk menavigasi etika di era digital. Beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan karakter di era digital mencakup keseimbangan, keselamatan dan keamanan, perlindungan siber, sexting, hak cipta, dan plagiarisme. Oke, kita lanjut. Nah, pendidikan karakter ini bukan slogan atau kursus, melainkan sebuah misi yang tertanam dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Promosi pendidikan karakter hendaknya tidak hanya sekadar lompatan layanan, tetapi memiliki rencana aksi untuk praktik. Secara bersama-sama, orang tua, guru, dan pengurus sebagai pemangku kepentingan harus mendorong siswa mewujudkan nilai-nilai baik tersebut dalam kehidupan mereka. Pembelajaran karakter secara digital lebih dari sekedar tren. Tantangannya adalah bagaimana memberi kesempatan belajar berkualitas tinggi kepada siswa untuk meningkatkan cara siswa belajar dan apa yang mereka pelajari tanpa dipengaruhi oleh latar belakang, geografi, atau kondisi ekonomi mereka. Para pembuat kebijakan pendidikan perlu berperan aktif dalam pengembangan berkelanjutan pembelajaran karakter secara digital untuk memastikan penerapan pembelajaran digital yang efektif. Negara-negara dengan strategi pembelajaran digital yang kuat akan bergerak maju untuk membantu siswa mencapai potensi penuh siswa di era digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Bu Sagis. Mungkin ada dari teman-teman ingin menanggapi dari artikel kita di atas tadi. Kami persilahkan. Ya, Bu Preti. Ya, silakan, Bu. Ya, perkembangan teknologi ini memang sangat pesat ya Pak dibandingkan beberapa tahun yang lalu terhadap anak-anak kita yang sekarang. Bahkan anak-anak yang seperti di tempat saya di jauh sekali dari perkotaan, tapi mereka sekarang sudah bisa memang mengakses internet. Dan yang harus diwaspadai oleh anak-anak ini ataupun terlebih orang tua dan guru adalah tidak adanya batasan dalam atau pengawasan dalam anak-anak memakai handphone atau ponsel pintar mereka. Karena kita tahu sendiri, semua hal yang
ada di dalam HP itu nggak semuanya positif. Dan kalau tidak ada bimbingan atau tidak ada pengawasan, bisa memberikan efek yang sangat tidak kita inginkan terhadap anak-anak. Begitu. Ya, ada lagi dari teman-teman yang lain? Dari Ibu Irma atau Ibu Pipin? Ya, silakan Ibu Irma. Baik, terima kasih Pak. Izin menambahkan mungkin yang disampaikan dari Ibu Preti. Benar seperti yang disampaikan oleh Ibu Preti, bahkan di generasi yang milenial saat ini, itu peran kita sebagai guru yang menggantikan peran orang tua di sekolah, itu sungguh sangat sudah mengalami kesulitan kalau menurut saya, apalagi di lingkungan sekolah tempat saya mengajar. Penggunaan gadget di rumah itu yang sungguh sangat intensitasnya lebih besar dibandingkan waktunya untuk belajar. Itu sangat kelihatan di siswa-siswi saya di sekolah, dan pendampingan orang tua yang sangat kurang itu sangat berbahaya sekali kalau menurut saya. Bahkan kalau di rumah siswa-siswi saya itu lebih dekat dengan gadget dibandingkan dengan orang tua ataupun keluarga. Bahkan orang tua dan keluarga tidak memperhatikan apakah ini waktu anaknya untuk belajar ataupun untuk bermain terhadap penggunaan gadget oleh anak-anaknya di rumah. Jadi itu tambahan sedikit dari saya, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Bu Pipin ada Bu? Baik, terima kasih untuk waktunya. Nah, karena memang seorang anak itu yang sangat berperan untuk mengarahkan dia ke masa depannya itu yang pertama ya orang tuanya sendiri, dan rumah keduanya adalah sekolah. Jadi peran orang tua dan guru ini sangat penting sekali. Kalau menurut saya harus ada kerjasama antara orang tua dengan wali murid ini. Orang tua dengan guru maksud saya. Untuk menghadapi bagaimana, ya memang positif. Sangat banyak sekali yang bisa kita ambil dari era digital ini. Memudahkan kita menyampaikan pembelajaran, memudahkan kita untuk bagaimana menyampaikan dengan yang tidak monoton, namun ada juga efek negatifnya, yaitu terakses yang seperti yang Ibu Preti bilang tadi yang negatif. Jadi itu memang satu pekerjaan atau PR besar bagi seorang guru. Seperti itu. Sedangkan yang mungkin lebih fokus ke anak lebih lama itu adalah seorang guru. Sedangkan orang tua ya mungkin ada yang bekerja, ada yang berbagai latar maksudnya berbagai latar keluarganya. Seperti itu, Bu. Cukup, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu semuanya. Mungkin yang bisa saya tangkap di sini adalah bagaimana cara kita atau bagaimana kita seorang guru menanggapi hal tersebut yang sudah kita paparkan itu, apa solusinya gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ada solusinya gitu. Kami persilakan. Baik, dari semua pembahasan tadi yang saya simpulkan yaitu butuhnya pengawasan terhadap anak baik itu dari guru maupun orang tua. Nah, kalau dari guru tentunya kita sebagai guru pasti membimbing anak dan mengarahkannya ke arah yang positif dalam penggunaan gadget. Seperti kita menggunakan gadget itu untuk belajar ya. Banyak aplikasi-aplikasi seperti Quizizz yang untuk anak quiz itu menggunakan internet. Jika ada jaringan internet di sekolahnya, itu biasanya digunakan oleh guru. Nah, bagaimana pengawasan orang tua terhadap anak? Nah, ada namanya Google Family Link, mungkin juga masih ada aplikasi-aplikasi lain, dan itu bisa memantau anak, misalnya aplikasi apa saja yang dibuka, terus durasinya juga bisa diketahui dari situ, berapa lama dibuka oleh anak. Kemudian untuk kalau kita takut tontonannya, kita kan bisa mengatur juga tontonan anak, kan ada khusus untuk kids ya, yang untuk anak itu kids. Jadi insya Allah bisa terpantau dengan baik. Jadi memang perlu orang tua dan guru itu perhatian dengan anak, meskipun terkadang ada orang tua khususnya ibu ya, ibu yang seharusnya terus mendampingi anak, ada yang
berkarir di luar seperti kita nih, menjadi guru dan lain sebagainya, masih banyak yang lebih sibuk lagi, tapi anak tetap nomor satu. Jadi kita harus tetap mengawasi di rumah. Karena kalau di sekolah pun mereka cuma sebentar ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya guru yang mengawasi anak. Jadi kerjasama antara orang tua dan guru itu sangat perlu untuk perkembangan anak di era digital ini, terutama dalam pembentukan karakternya. Karena kita ketahui yang namanya perkembangan era digital ini kan identiknya dengan perkembangan teknologi. Nah, ini bisa saja mempengaruhi karakter anak karena perilakunya bisa berubah karena perkembangan teknologi itu sendiri. Baik, terima kasih itu sampai penyampaian dari saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sagis. Cukup jelas rasanya. Tapi mungkin ada unek-unek atau pendapat lain dari ibu-ibu yang lain. Ya, dipersilakan. Saya Pak, bukan unek-unek sih. Ya. Bukan unek-unek sebenarnya, cuma untuk mendukung yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sagis tadi, bagaimana cara kita, ya kan? Pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita nih atau apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bisa mengundang orang tua untuk mengadakan seminar orang tua. Jadi seminar orang tua ini khusus untuk membahas penggunaan media digital di rumah. Nah, di situ nanti di seminar itu bisa dikasih tahu kenapa anak dibatasi atau cuma dikasih berapa jam sehari, karena itu pasti kan berefek bukan cuma ke mata tapi ke pikiran mereka, ke semualah anggota tubuh mereka. Itu yang pertama. Materi-materinya bisa berisi seperti yang saya bilang tadi. Kemudian bisa memberikan contoh-contoh aplikasi yang bagus untuk anak-anak punya atau orang tuanya instalkan buat anaknya. Seperti itu. Kemudian kan sebenarnya di pengaturan HP kan ada yang apa itu namanya? Kids only lah istilahnya. Pokoknya atau restricted lah. Dan cuma kalau itu bisa diatur kalau anak lagi pakai. Nggak cuma YouTube-nya yang terbatas, nggak cuma ini yang terbatas, tapi foto-foto terbatas, chatting-chatting terbatas. Jadi memang dibatasi untuk beberapa aplikasi tertentu saja. Nah, mungkin masih banyak orang tua yang belum paham tentang itu. Nah, itu bisa kita sampaikan di seminar orang tua. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Preti. Mungkin ada dari Ibu Irma atau Ibu Pipin. Hanya izin bicara, Bapak? Ya, silakan Ibu Pipin dulu ya, Bu Irma tunggu Bu ya. Iya, baik, terima kasih. Hanya ingin menambahkan saja, ya untuk kedepannya kita harus memastikan jangan lebih pintar dari anak. Karena kita yang menggerakkan, kita yang mengarahkannya. Jadi kalau yang miris itu sekarang itu anak tuh lebih pintar gitu loh. Jadi orang tua tuh dikelabuhi kesannya seperti itu. Jadi itu yang jadi catatan kita tuh jangan sampai anak tuh lebih pintar dari orang tua atau gurunya gitu. Jadi apapun yang gerak-gerik, apapun yang di pikiran mereka dipastikan gitu kita bisa seperti yang dibilang Bu Preti tadi, kita bisa tahu gitu. Entah durasinya, ya apa yang dia buka atau apa aktivitasnya di aktivitasnya di HP itu, handphone itu. Nah, semuanya kita harus tahu dan ya intinya itu lebih tahu dari anak seperti itu. Udah, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pipin. Jadi intinya kita sebagai orang tua dan sebagai guru harus lebih pintar Bu ya, harus lebih tahu dari anak ya. Ya tadi Ibu Irma, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Rasanya disampaikan oleh Ibu Sagis, Ibu Preti dan Ibu Pipin sudah cukup luas dan cukup lengkap. Mungkin saya sedikit menambahkan saja. Seperti yang disampaikan oleh Bu Preti tadi, bahwasanya bisa kita adakan sebuah seminar orang tua atau biasanya kita sebut dengan parenting. Nah, di situ bisa kita isi dengan materi-materi seperti bagaimana pola asuh Ananda di rumah ataupun di sekolah, kita selaraskan persepsi kita sebagai orang tua di sekolah dengan orang tua di rumah, itu kita samakan. Karena kondisi saat ini, itu biasanya orang tua bahkan menggantikan posisinya sebagai pola asuhnya itu digantikan oleh gadget. Misalnya karena orang tuanya bekerja atau bagaimana, anaknya di rumah ditinggalin satu buah gadget, itu sudah merasa aman karena anaknya akan anteng selama ditinggal seperti itu. Dan itu semua juga harus kita pahamkan kepada orang tua bahwasanya gadget itu tidak hanya positif saja, karena terkadang kalau di daerah saya yang agak jauh dari perkotaan belum begitu paham sebenarnya gadget itu untuk apa sih.
kita berikan kepada anak. Bahkan orang tua juga banyak yang belum paham kalau kita memperbolehkan anak itu memegang gadget karena untuk pembelajaran daring misalnya. Bahkan mereka malah lebih pahamnya ke itu sebagai hiburan untuk mengasuh anaknya ketika orang tuanya sedang sibuk seperti itu. Jadi mungkin itu langkah yang utama tadi kita mengadakan parenting seperti yang disampaikan oleh Bu Preti. Ibu Irma. Ya mungkin sudah cukup jelas atau gimana ya Bu-Ibu? Bu Sagis, ada lagi tambahan? Sudah jelas? Saya rasa dari pemaparan teman-teman tadi semuanya sudah jelas ya, dari mau itu dari guru atau dari orang tua sudah terlihat jelas kerjasamanya. Jadi kita insya Allah hasilnya pun juga akan baik untuk anaknya. Pendidikan karakternya bisa ke arah yang baik, bahkan lebih baik. Baiklah. Kesimpulannya mungkin yang bisa saya ambil dari diskusi kita hari ini adalah bagaimana kita sebagai orang guru dan orang tua harus bisa mengawasi, mengayomi, dan mendidik anak sepintar-pintarnya kita mengawasi anak itu memakai gadget. Nah, saya setuju juga tadi ada Ibu Irma ngomong di sekolah itu kita lihat kota-kota besar itu mengadakan mungkin sebulan sekali itu untuk parenting, orang tua dihadirkan. Nah, jadi di situ kita mungkin bisa sharing bagaimana cara kita mengatasi di era digital ini membentuk karakter anak yang lebih baik, mungkin lebih ke religius, ke agamanya masing-masing. Ya, demikianlah mungkin kesimpulan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.